Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifah Nabila Terunajaya dengan nomor induk mahasiswa 12/04/22572 dari lokal HTNB. Saya akan memberikan jawaban atau uraian secara komprehensif tentang kecakapan bertindak dalam hukum perdata. Kecakapan bertindak merupakan kewenangan umum untuk melakukan tindakan hukum. Setelah manusia dinyatakan mempunyai kewenangan hukum, maka selanjutnya kepada mereka diberikan kewenangan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, oleh karenanya diberikan kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain. Karena tindakan hukum merupakan tindakan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia, maka perlu pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak. Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada asasnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali undang-undang menentukan lain. Karena membuat perjanjian adalah tindakan yang paling umum dilakukan oleh anggota masyarakat. Maka dari ketentuan tersebut bahwa semua orang pada asasnya cakap untuk bertindak kecuali undang-undang menentukan lain. Orang yang dimaksud dalam kecakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Berlakunya manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. Seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap telah dilahirkan bila mana kepentingan si anak menghendaki, misalnya untuk menjadi ahli waris. Apabila si anak meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada berdasarkan pasal 2 KUH Perdata. Namun menurut hukum, setiap orang dianggap cakap bertindak sebagai subjek hukum kecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap berdasarkan pasal 1329 KUH Perdata. Menurut pasal 330 KUH Perdata, seseorang telah dewasa apabila telah berumur 21 tahun dan telah kawin belum mencapai umur tersebut. Kecakapan berbuat dan kewenangan bertindak menurut hukum ini adalah dibenarkan dalam ketentuan undang-undang itu sendiri, yaitu 1. Seorang anak yang belum dewasa atau belum mencapai umur 21 tahun dapat melakukan seluruh perbuatan hukum apabila telah berusia 20 tahun dan telah mendapatkan surat pernyataan dewasa atau venia aetatis yang diberikan oleh Presiden setelah mendengar nasihat Mahkamah Agung pasal 419 dan 420 KUH Perdata. 2. Anak yang berumur 18 tahun dapat melakukan perbuatan hukum tertentu setelah mendapatkan surat pernyataan dewasa dari pengadilan. Pasal 426 KUH Perdata. 3. Seseorang yang berumur 18 tahun dapat membuat surat wasiat. Pasal 897 KUH Perdata. 4. Orang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun dan perempuan yang telah berumur 15 tahun dalam melakukan perkawinan. Pasal 29 KUH Perdata. Keenam, anak yang telah yang kelima, pengakuan anak dapat dilakukan oleh orang yang telah berumur 19 tahun. Pasal 28 KUH Perdata. Yang keenam, anak yang telah berumur 15 tahun dan menjadi saksi. Pasal 1912 KUH Perdata. Yang ketujuh, seseorang yang telah ditaruh di bawah pengampunan karena boros dapat, yang pertama, membuat surat wasiat. Pasal 446 KUH Perdata. Yang kedua, melakukan perkawinan. Pasal 452 KUH Perdata. Yang kedelapan, istri cakap bertindak dalam hukum dalam hal yang pertama, dituntut dalam perkara pidana, menuntut perceraian perkawinan, pemisahan meja dan ranjang, serta menuntut pemisahan harta kekayaan. Pasal 111 KUH Perdata. Yang kedua, membuat surat wasiat. Pasal 118 KUH Perdata. Seseorang yang telah cakap menurut hukum mempunyai wewenang bertindak dalam hukum. Tetapi di samping itu, undang-undang menentukan beberapa perbuatan yang tidak berwewenang dilakukan oleh orang cakap tertentu. Di antaranya, 1. Tidak boleh mengadakan jual beli antara suami dan istri. Pasal 1467 KUH Perdata. Yang kedua, larangan kepada pejabat umum seperti hakim, jaksa, panitre, advokat, jurusita, dan notaris untuk menjadi pemilik karena penyerahan hak-hak. Tuntutan yang sedang dalam perkara. Pasal
1468 KUH Perdata. Yang ketiga, apabila hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan ketua, seorang hakim anggota, jaksa, penasihat hukum, panitera dalam satu perkara tertentu, ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu. Begitu pula ketua hakim anggota, jaksa, panitera terikat hubungan keluarga dengan yang diadili, ia wajib mengundurkan diri. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.